Selamat berjumpa kembali di Bincang Integritas. Saudara, bila jumlah orang-orang yang kurang beruntung itu dijejerkan di cakrawala, jangan-jangan horizon pandangan kita akan terhalang oleh mereka. Bukan soal berapa orang yang sudah sempat melihat ketulusan senyum dan sentuhan hati kita, tetapi yang jelas, bagaimana semua itu lahir dari kejujuran kita bersikap, karena kita sama-sama manusia. Perbedaan antara kita hanyalah kesubliman pada dunia tahayul yang berbeda. Padahal, kita tetap ada di titik yang sama dengan siapapun dia dan dimanapun. Menjadi relawan adalah keterpanggilan nurani. Ini bukan soal gengsi dan reputasi, karena kosakata itu sudah lama hilang dari hati. Ya, sejatinya inilah pertaruhan akan keistiqomahan kita pada kejujuran nurani tentang hakikat kita yang sebenarnya. Di titik ini, kita tidak mencari popularitas. Di lembar ini, kita tidak mengejar pencitraan. Di sini hanya ada satu bahasa, berbuat yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan. Bicara soal kerelawanan, tak akan lepas dari peran seorang dokter, Yose Rizal dan Ina Majidan. Dua relawan dari dua bidang berbeda, hadir untuk Bincang Integritas. Saudara, di studio telah hadir dua relawan, Dr. Yose Rizal, jurnalis, dan Ina Majidan. Selamat datang di studio, Pak Mas Rizal. Mas Yose apa Mas Rizal? Yose boleh. Yose ya, Mas Yose, Mbak Ina ya, iya. Ina Majidan ya Mbak Iya, ya. betul. Salah tadi saya bilang Majidan ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya mau bergabung di studio kami. Kita ini dalam acara Bincang Integritas ingin memberikan ya kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat, inspirasi dan keteladanan khususnya bagi kawula muda, para generasi muda penerus kami ini nantinya. Jadi mereka bisa menyadari bahwa masih ada tokoh-tokoh yang bisa dijadikan inspirasi dan teladan buat mereka. Makanya kami mengundang dua relawan ini, yang satu nggak asing lagi dengan mersinya ya, betul, Mas Yose ya, dan Mbak Ina dengan nasi bungkus. Nasi bungkusnya ya. Nasi bungkus masih jalan? Nasi bungkus masih berjalan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ada. Sekarang nggak bawa nasi bungkus ya, bukan hari Jumat. Mbak Ina, tapi saya ke Mbak Ina dulu ya, Pak Dokter ya. Jadi apa sih mula-mula yang menggerakkan hati Mbak Ina, kemudian muncul dulu nasi bungkus gitu Mbak, awalnya? Karena saya dengar nih sudah nggak nasi bungkus saja ya, tapi merambat ke bidang lain ya, tapi awalnya gimana Mbak? Nasi bungkus sih maksud saya waktu itu saya jalankan untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Saya ingin melatih diri saya untuk berbagi kepada orang lain, membantu orang lain. Dan saya pikir nasi bungkus adalah media yang paling mudah sekali dan bisa dilakukan siapa saja untuk memulai suatu kegiatan sosial gitu. Di setiap rumah pasti ada nasi gitu, siapkan aja satu nasi, kasih tahu, kasih tempe. Itu dimulai dari berapa bungkus? Alhamdulillah saya hari pertama memulai itu dititipin 750 bungkus nasi. Hari pertama sudah 750 bungkus? Iya, targetnya 50 Bu waktu itu. Oh hebat. Jadi, dan disebar kemana aja? Waktu awal-awalnya saya sebar masih di daerah Jakarta aja, yang dekat rumah, dekat masjid, rumah yatim piatu. Lama-lama masih di Jakarta, kita masuk ke kaum-kaum marginal. Sekarang sudah sampai ke Kalimantan, sampai ke Bali, udah banyak yang cabang-cabangnya ya. Jadi ini semacam franchise gitu enggak ya? Jadi hebat, tapi franchise yang hebat ya. Jadinya kepedulian gitu ya. Kalau kita bisa memfranchisekan kepedulian, hebat juga ya, luar dokter biasa. Ya. Nah ini kalau dokter sendiri gimana dok? Awalnya dok? Ya sebenarnya kami pengalaman pertama tuh di Maluku, konflik horizontal, di Tual tepatnya. Nah melihat konflik yang begitu tragis ini, ya kami merasa perlu sebuah organisasi yang bisa bergerak cepat gitu. Makanya pulang dari sana kita buat Mercy. Oh jadi awalnya di sana itu dengan membawa beberapa teman atau sendiri? Teman-teman mahasiswa. Jadi ide untuk pendirian organisasi ini dari mahasiswa.
karena pengalaman kita bersama di Maluku Tenggara waktu itu. Kita merasa kalau kita nggak punya wadah, nanti kita masuk ke daerah krusial, nanti dicurigai orang. Ya kan, krusial suasananya. Oleh sebab itu perlu wadah, makanya kita bisa masuk ke daerah-daerah yang rawan lah. Padahal di sana saat itu konflik etnik ya? Horizontal, bukan etnik, sebenarnya pemeluk agama. Agama ya? Iya, jadi ya. itu betul-betul krusial lah. Kalau salah, kita nggak selamat gitu. Iya. Dan pada waktu itu masuk ke sana membawa bendera apa? Karena Mercy belum ada. Kita membawa bendera, nggak ada. Bendera orang pengen nolong aja. Oh iya? Tapi bersama dengan TNI waktu itu ya. Batalion Kesehatan Kostrat TNI. Jadi kita yang operasi, mereka juga ikut operasi, lalu mereka yang mengawal rumah sakit gitu. Jadi kita nggak bawa bendera apa-apa waktu pertama kali. Terus peralatan obat-obatan? Oh, kita bawa sendiri. Kita bawa ya. sendiri. Alat operasi kita bawa sendiri. Tapi timbul apa ya, rasa kepedulian. Kan kalau di sini sudah nggak mikirin berangkat, itu sudah niatnya adalah membantu. Iya. Sebenarnya kalau Mbak Ina sendiri awalnya dari mana sih Mbak? Rasa kepedulian itu apakah orang tua sudah mendidik, ini loh kamu harus peduli, atau gimana? Gimana Mbak Ina? Saya pikir semua orang tua pasti mengajarkan anaknya untuk peduli kepada sesama, karena itu adalah inti dari setiap agama ya. Setiap agama, apapun agamanya, mengajarkan kita untuk menolong sesama. Tapi makin kesini saya lihat itu semakin berkurang gitu. Saya ingat sekali di lampu merah waktu itu saya lihat ada satu mobil, spionnya diambil gitu. Saya bilang, kok nggak ada yang bantu ya gitu. Takut yang bantu. Iya, mungkin takut yang bantu. Tapi saya pikir saya tidak mau anak saya dewasa di lingkungan yang seperti ini. Jadi saya harus melakukan sesuatu. Jadi ada satu niatan untuk melakukan sesuatu sekecil apapun. Nah, kalau dengan Mas Yose sendiri, namanya itu kan Yose Rizal jurnalis. Iya. Apakah orang tua ingin Anda sebagai jurnalis? Oh, bukan, itu cuma nama orang tua ya. Oh, nama orang tua. Bagaimana kalau bisa cerita flashback sedikit kehidupan masa kecil Anda sehingga bisa tumbuh sebagai pribadi yang mempunyai kepedulian yang begitu besar? Terus terang saya masa kecil saya bandel, Bu. Saya suka berkelahi, tapi dalam perjalanan kemudian bisa serius belajar, kemudian bisa mencapai prestasi beberapa lah. Nah, di dalam perjalanan hidup itu saya bertemu banyak orang. Saya bergaul nggak milih-milih, mau dengan orang baik, mau orang jahat ya, itu saya bergaul. Nah, dari situ saya mendapat nilai-nilai yang sebenarnya ada pada setiap orang, yaitu nilai-nilai yang bisa digelitik dan dia peduli sama orang. Dan itu terbukti pada saat-saat konflik itu. Kadang-kadang kita menganggap orang ini dulunya pada saat biasa nih sampah masyarakat. Tapi pada saat terjadi konflik, ada persoalan, bencana, orang-orang ini yang lebih dulu turun gitu. Bisa kita ajak, bisa konsolidasi. Pengalaman tsunami Aceh misalnya, kita banyak sekali dibantu oleh para preman yang berada di Medan untuk mengangkat barang, mengirim barang ke Aceh gitu ya. Dan mereka tidak dibayar. Hebat ya. Ya, kita sediakan nasi bungkus lagi, dan mereka bisa bekerja. Dan kita bawa ke Aceh juga modal nasi aja, tidak ada modal uang saku dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tadi dikatakan bahwa preman-preman pun membantu dengan senang hati. Jadi ada suatu nilai yang universal di dalam diri manusia. Itu tuh manusiawinya, nilai-nilai manusianya, kemanusiaannya tinggi juga ya. Tinggal digelitik aja Bu, nilai universalnya sehingga dia bisa muncul gitu. Yang harus menggelitik adalah mereka-mereka yang juga mempunyai nilai kepedulian yang tinggi. Kalau yang menggelitiknya enggak, ya akan marah mereka. Kalau Mbak Ina sendiri, nasi bungkus ini, kalau kita bicara nasi, ini kebetulan ada dokter nih. Kadang-kadang gini, ada ketakutan dari kita-kita itu memberikan nasi, tiba-tiba sakit perut yang dikasih. Untuk menghindari seperti itu gimana? Kan kita bisa diprotes oleh penerimanya gitu, Mbak. Kemungkinan nasi itu basi aja udah itu besar sekali gitu. Tapi membagi nasi bungkus ini sebenarnya hanya media untuk seperti tadi Dokter Yose bilang, untuk kita menggelitik, kalau saya bilangnya nampar Bu,
orang Indonesia mungkin perlu ditampar juga untuk tahu gitu ya. Kita kembali lagi ke akar kita dulu deh gitu. Jadi dia adalah media untuk kita masuk ke kaum-kaum marginal ini. Di situ kita bisa berinteraksi, di situ kita bisa bina dia untuk memasak nasi bungkus itu, kemudian membagikan. Jadi bukan sekedar menerima saja, malah mereka yang memberi kemudian gitu. Di situ itu saya yakin sekali kalau kita memiliki satu rasa bahwa kita itu bermanfaat bagi lingkungan dan sekitar kita, maka kepedulian itu akan tumbuh dengan lebih baik lagi gitu. Dan banyak orang sekitar yang akan membantu dengan sendirinya ya. Secara tidak sadar dia akan menjadi contoh untuk lingkungannya dia. Tapi belum pernah kejadian nasinya basi atau diprotes oleh penerima nasi bungkus? Nasi basi itu waktu kejadian bencana di Merapi. Waktu itu begitu banyak orang yang mengirimkan nasi, sehingga nasi itu tidak bisa didistribusi dengan baik. Nah, karena itu waktu itu saya pikir oke, ini nasi-nasi semua masuk keluarnya di mana ya gitu. Di situ kita bangun MCK umum. Gitu. Jadi berbagi nasi bungkus ini sebagai awal. Di situ kita dibuka lebih banyak kesempatan lagi kalau mau berbuat baik yang paling bagus, manfaatnya apa sih? Jadi masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berbagi ya. Dokter, saya pernah dengar bahwa dokter mengatakan bahwa di Maluku lah dokter merasa menjadi seorang dokter gitu. Iya. Emang selama ini dokter-dokteran? Iya begini. Saya pernah di puskesmas ya. Tapi itu kan tugas-tugas rutin ya. Memang ada persoalan-persoalan misalnya TBC, kemiskinan, kemudian kelahiran yang tidak terkontrol gitu ya, penyakit menular, itu ada. Cuma pada kejadian di Maluku ini sepertinya itu tadi, itu the most neglected and the most vulnerable people gitu. Karena most neglected, the most vulnerable ini kita betul-betul merasa berarti. Orang kan bisa mengatakan di Jakarta juga banyak orang miskin kok. Banyak orang yang sakit yang bisa Anda tolong. Ya tapi itu tugas rutin. Nggak ada pun kita itu juga bisa ditolong orang lain gitu. Kepuasan. Nah tapi kalau di daerah konflik, di daerah bencana, kadang-kadang korban ini tergeletak. Orang nggak ada, kita ada. Nah itu bermakna gitu. Makanya kan prinsip kita dalam melakukan pertolongan itu kan to help the most neglected and the most vulnerable people gitu. Jadi kalau orang sudah banyak di sana, misalnya ada satu bencana, orang sudah berkumpul di sana, pertolongan sudah banyak, kita cari daerah yang lebih the most neglected lagi gitu, and the most vulnerable gitu, supaya kita berarti pertolongannya. Ya. Jadi itu satu kepuasan tersendiri. Iya lagi. betul. Nah kalau di tengah-tengah konflik ini kan perlu keberanian. Betul. Apa yang membuat Anda menjadi berani? Sebenarnya perhitungan sebenarnya, bukan keberanian lah ya. Ya. Jadi perhitungan. Kita ingin menolong orang ini, tapi bagaimana caranya? Nah ini kita berhitung. Bagaimana cara masuk, di mana kita bisa menolong mereka, dan bagaimana kita nanti escape kalau seandainya terjadi pertempuran gitu. Itu kita pikirkan. Jadi tidak asal masuk ke daerah pertempuran gitu. Oke. Kalau dengan Mbak Ina sendiri, bagaimana perhitungan Anda untuk menghadapi artinya berbagai macam dari masyarakat yang marginal? Tentunya juga kan gini Mbak, di satu sisi kita hanya bawa 50 bungkus. Ternyata di situ banyak sekali gitu. Nah, yang nggak kebagian seperti apa? Bagaimana Mbak Ina menghadapi kalau menemukan hal-hal seperti itu? Biasanya kalau urusan nasi bungkus sebelum saya memutuskan untuk membagikan di daerah tersebut, jauh hari sebelumnya saya sudah berusaha masuk masuk berinteraksi secara pribadi dulu. Kita pernah masuk di Kampung Melayu, di bawah kolong jembatan Kampung Melayu, itu makan waktu yang cukup lama sampai mereka bersedia menerima nasi bungkus tersebut. Kemudian lama-lama bersedia menerima kita sebagai relawan yang mengajarkan mereka. Jadi Bu, ada yang menolak juga ya? Banyak sekali Bu banyak yang sekali. menolak itu. Kenapa alasan mereka Orang menolak? susah kan punya harga diri juga. Oke, ya. Gitu. Jadi buat mereka mungkin mengamen itu adalah suatu pekerjaan. Gitu. Selalu kita memiliki pandangan yang berbeda kan, karena kita tidak berada di situasi mereka. Saya mencoba untuk mengerti itu, tapi ya itu tadi, kita mencoba melakukan sesuatu yang berarti. Saya mencari apa yang paling dibutuhkan di daerah itu.
Apa yang paling penting untuk diselamatkan, sama aja bedanya mungkin Dokter Yose di daerah bencana, saya lebih masuk kepada yang ada di lingkungan saya yang paling dekat. Iya. Jadi memang ternyata nggak gampang ya, berbuat baik pun banyak juga kendalanya ya, tapi didasari dengan niat maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saya dengar juga Mbak Ina sudah mengembangkan sayapnya gitu. Kalau bisnis kan makin besar gitu ya, tapi ini sayap kepeduliannya semakin berkembang. Kemudian di satu sisi juga Dokter Yose tentunya karena sudah berkeluarga, dua-duanya sudah berkeluarga, tapi satunya penuh tantangan. Tentunya sebagai seorang istri, anak gitu ya, rasanya melepaskan kalau suami lagi dalam konflik seperti itu kan nggak gampang ya, Betul. Pak Dokter. Tapi nanti kita akan bahas berikutnya setelah kita break sebentar. Saudara, Bincang Integritas akan segera kembali. Saudara, kita kembali dalam Bincang Integritas bersama Dr. Yose Rizal dan Ina Majidhan. Mas Yose, ini saya manggilnya tadi dokter, Mas apa aja ya, Mas aja nggak apa-apa ya, Mas Yose. Kalau tadi sebelum kita break tadi bahwa peran keluarga itu demikian penting. Betul. Untuk mendukung kegiatan Anda gitu. Bagaimana di sini peran istri dan anak-anak? Disitulah fungsi saya sebagai suami gitu dan ayah, memberikan pengertian kepada mereka bahwa apa yang kita lakukannya adalah untuk kebaikan semua. Memang saya menolong orang, tapi kebaikannya buat kita semua gitu. Buat saya, buat keluarga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita dengan melakukan pertolongan kepada orang, hidup kita akan menjadi lebih lega, lebih enak, dan menjadi lebih lapang. Dan ini akan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Masalah kita hidup mati itu sudah ada suratannya. Di rumah pun bisa kita mati, di lapangan pun juga bisa mati. Nah, hal seperti ini yang saya tekankan kepada keluarga. Hebat ya, jadi bagaimana menekankan, mendidik keikhlasan ya, benar-benar pasrah ya dengan betul. Yang di atas gitu ya. Betul, pasrah, tapi tentu setelah ikhtiar ya. Iya. Tapi kalau berangkat lagi ke konflik-konflik itu sudah terbiasa mungkin ya? Terbiasa, tapi tetap harus ada ikhtiar. Jadi jangan sampai ada sikap yang jumawa, karena kalau sikap jumawa kita lupa berhitung. Lupa berhitung biasanya ada problem gitu. Jadi semua harus selalu dihitung gitu. Pakai perhitungan ya, pakai ini. Kalau Mbak Ina sendiri tadi, karena Mbak Ina tidak di daerah konflik ya Mbak ya, jadi mungkin dukungan keluarga, tapi ini juga perlu Mbak, dukungan suami bagaimana Mbak ini Mbak? Ya tentu aja, saya sih dari awal saya minta ridho ya sama suami saya bilang boleh nggak saya melakukan kegiatan sosial ini, karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan. Gitu, saya minta izin sama suami, diizinkan. Tapi setelah menikah Mbak Ina setelah menikah saya minta izin sama anak saya, diizinkan. Saya minta ridho sama orang tua, ya saya jalan lah gitu. Dengan seiringnya waktu, yaitu tugasnya kepala keluarga tadi, pada akhirnya ya suami saya juga menjaga saya bersama-sama melakukan kegiatan ini. Akibatnya juga baik ya buat keluarga ya. Tapi Mbak Ina saya dengar juga sudah mulai berkembang, tidak hanya sekedar nasi bungkus, tapi sudah mulai ke kehidupan yang nyata. Bagaimana membuat orang tetap bertahan hidup yang lebih hakiki lagi dalam kehidupan. Bisa cerita Mbak? Iya, jadi berawal dari nasi bungkus itu, gerakan berbagi ini masuk ke aspek pendidikan awalnya Ibu. Dari aspek pendidikan itu kita lihat kok banyak ya anak yang tidak sekolah, apa yang terjadi gitu. Di situ saya lihat banyak anak sakit. Nah, disitulah kita mulai masuk di bidang kesehatan ini. Kalau pendidikannya di bidang apa? Dalam bentuk apa? Kita selalu menggiatkan mahasiswa-mahasiswi juga banyak untuk menjadi pengajar di anak-anak marginal ini. Intinya adalah supaya mereka menghabiskan lebih banyak waktu di lingkungan yang menurut pandangan kita ini lebih baik daripada di jalan. Itu untuk aspek pendidikannya. Nah, di bidang kesehatan ini awalnya kita hanya memberikan bantuan rutin ke bangsa-bangsa rumah sakit. Kemudian di situ saya lihat ada suatu kebutuhan yang krusial sekali, yang sangat mengherankan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 230 juta ini. Kok tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, itu adalah kebutuhan darah trombosit gitu.
Saya mulai belajar banyak di situ mengenai kebutuhan ini, kenapa banyak anak kanker di Sebentar, Indonesia. sebelum ini, darah trombosit ini bagi orang awam apa sih? Saya juga donor darah gitu ya, tapi rutin 3 bulanan. Tapi dengan darah trombosit ini apa, Mbak Ina atau Dokter Yose? Kebutuhan trombosit ini terutama pada kasus-kasus demam berdarah. Kasus-kasus misalnya darah susah membeku gitu. Nah, jadi ini donor yang spesifik sebenarnya. Spesifik ya. Dengan cara yang sama dengan donor darah biasa? Agak beda atau? ya, agak beda. Beda ya. Tapi tekniknya tetap diambil darahnya lah gitu. Dan saya dengar mahal itu untuk Biayanya. biayanya untuk ini. Dan Mbak Ina sendiri untuk apa itu? Sekarang sudah banyak ya donor untuk trombosit itu untuk sekedar demam berdarah atau yang Jadi yang kita bantu itu adalah pasien-pasien anak dengan penyakit keganasan. Jadi penyakit keganasan termasuk salah satunya kanker. Jadi anak-anak yang mengalami kemoterapi ini, penyembuhan dengan metode kemoterapi ini, mereka mengalami gangguan pada sistem pembekuan darah, gitu. Jadi mengalami pendarahan terus di dalam. Jadi yang diperlukan tidak sekedar darah merah, tetapi juga trombosit darah yang fungsinya untuk membantu pembekuan darah itu. Awalnya saya pikir kalau cuma darah aja sih saya punya banyak di badan saya ada 4 liter gitu ya, ambil aja. Tapi saya ditolak. Saya ditolak, saya pikir kenapa nih, kok susah sekali gitu ya. Saya belajar bahwa memang ternyata ini berat sekali untuk menjadi seorang pendonor trombosit ini. Tidak banyak yang mau melakukan juga karena memerlukan komitmen waktu yang cukup tinggi ya. Prosesnya sendiri bisa 2 jam gitu. Nah di situ saya pikir ini negara ini ya, walaupun ada uang untuk membiayain ini anak-anak sakit, kalau nggak ada pendonornya apa gunanya juga. Iya. Gitu. Dan memang masih belum biasa ya donor trombosit itu ya, belum di Indonesia belum terdengar, artinya belum digaungkan gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Ina lebih giat lagi untuk menggaungkan ini sehingga kita yang merasa sehat itu beramai-ramai lah untuk mau menjadi donor ya, walaupun harus melalui screening yang ketat juga ya Mbak ya. Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan, dokter, sebenarnya Mercy, hakikatnya itu mendirikan Mercy itu apa sih? Hakikat dasarnya dari Mercy itu? Hakikatnya itu adalah membuat sebuah lembaga. Lembaga yang bisa bergerak cepat, netral, independen. Independen ini penting sebagai sebuah NGO. Independen dari segi action dan segi dana. Karena kalau sebuah NGO tidak independen dari segi dana, dia akan bias di dalam melakukan misinya. Kemudian kita bisa bergerak cepat. Bergerak cepat artinya begitu terjadi konflik, kita dalam 1x24 jam sudah siap dan siap berangkat. Dan ini kami praktekkan pada saat kita menghadapi perang Gaza tahun 2009. Ya, dalam 1x24 jam kita bisa berangkat, dalam 3x24 jam kita sudah terbang gitu. Nah, lembaga ini penting juga untuk akuntabilitas publik. Karena kita butuh dana dan masyarakat adalah sumber dana kita dan kita perlu bertanggung jawab pada masyarakat gitu. Dan lembaga ini juga bisa untuk pendidikan bagi orang-orang yang ingin melibatkan diri menjadi relawan. Karena menjadi relawan juga bisa gampang, bisa tidak gitu. Ya, bisa gampang dalam artian orang yang nggak punya keterampilan juga bisa. Ya, misalnya sebagai dapur umum itu kan simpel sekali. Sampai yang complicated misalnya, dia bisa menjadi rescue, menjadi tim bedah dan lain sebagainya. Nah, keterampilan-keterampilan dasar kita berikan, termasuk survival gitu. Sampai sekarang sudah berapa anggotanya? Anggotanya saya tidak pernah catat karena kita tidak memberikan member gitu. Oh ya, nggak ada member. Iya. Jadi tapi paling nggak database-nya ada lah ya kalau sewaktu-waktu perlu gitu. Oh iya ada. Tapi yang namanya relawan kan datang dan pergi. Iya. Datang dan pergi karena tapi kita punya database. Ya. Siapa yang bisa dipanggil untuk kejadian ini itu bisa ada, kita punya database. Jadi yang ikut gitu ingin, misalnya nih saya ingin mendaftar, ingin ikut gitu. Kemudian ada semacam pelatihan-pelatihan yang lebih dahulu. Kita ada pelatihan. Kecuali misalnya mengatakan saya ingin mendaftar, saya bisa hanya untuk bikin report misalnya. Sudah, itu nggak perlu latihan kan? Bikin misalnya dia udah jago bikin report. Ada report. batasan usia nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi siapapun. Ya, misalnya gini. Boleh. Seperti kita buat rumah sakit ya di Gaza. Itu para insinyur rata-rata kan udah ada yang umur 50 tahun ke atas.
Mereka bisa mengembangkan pikirannya, membuat gambar dan lain sebagainya, dan nanti itu dipraktekkan di lapangan. Nah, itu yang menarik. Anda berinisiatif, mempunyai inisiatif, dan itu sudah terlaksana, walaupun belum jadi ya, Dok ya. Mengenai Rumah sakit di iya. Gaza. Ini kan hebat banget, satu prestasi yang membanggakan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Apa sih sebenarnya, bagaimana bisa tercetus ide untuk rumah sakit? Ya, jadi kita punya pengalaman yang panjang di daerah-daerah konflik, mulai dari Thailand Selatan, Mindanao, kemudian Kashmir, Afghanistan, Irak, dan Lebanon Selatan gitu, dan juga Sudan. Nah, Gaza agak spesifik. Gaza ini terblokade dan diisolasi gitu, di depan peradaban yang modern ya. Dan dia bisa digempur sesuka-suka hati oleh Israel, dan korban berjatuhan. Satu-satunya rumah sakit yang besar yang bisa menghandle cuma Ashifa. Oleh sebab itu, ketika dana dari masyarakat Indonesia terkumpul cukup banyak, ya kita berinisiatif buat sesuatu yang berarti lah buat masyarakat Palestina. Akhirnya diputuskan buat rumah sakit Indonesia di Gaza, tepatnya di daerah Gaza Utara, Bet Lahia. Dan itu sudah berdiri sekarang? Sudah berdiri 100% struktur, baru struktur ya. Struktur, ya. Belum mechanical, elektrik, dan arsitektur gitu. Kapan itu direncanakan bisa Kita mulai tahap beroperasi? kedua ini bulan Juni atau Juli ini, kemungkinan rumah sakit ini selesai pertengahan tahun depan. Dan semua tenaga medis dari